Mazmur 119 ayat 161 sampai 165. Pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gemetar. Aku gembira atas janji-Mu, seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu kucintai. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Saudara-saudara, mari kita kembali merenungkan firman Tuhan di dalam persekutuan doa pagi. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai kami, baik dalam pembacaan Alkitab maupun juga di dalam perenungannya. Dan kiranya Roh Kudus-Mu memberi kami kekuatan untuk kami juga melakukan firman Tuhan dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita diambil dari surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat 6. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Saudara-saudara, demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Sebelumnya saya mau klarifikasi dulu. Yang dimaksud dengan roh di sini bukanlah makhluk spiritual, makhluk gaib, seperti hantu, jin, makhluk halus, atau bahkan malaikat. Yang dimaksud roh di sini adalah sesuatu yang menjadi dasar bagi kehidupan seseorang. Sesuatu yang menggerakkan kita untuk melakukan, untuk bertindak, untuk bersikap, untuk bertutur kata, berpikir, dan untuk menjalani kehidupan. Roh ini adalah bagian non-fisik di dalam diri kita yang menjadi dasar bagi kesadaran kita, keinginan kita, identitas, dan entitas diri kita. Roh inilah yang menggerakkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Nah, contoh sederhananya begini. Kalau di jalan raya Anda sedang mengendarai kendaraan bermotor, kemudian lampu lalu lintas di depan Anda menyala merah. Apa yang Anda lakukan? Mungkin Anda akan berhenti, atau mungkin Anda juga akan tetap melanjutkan perjalanan,
atau bahkan tancap gas. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat Anda berhenti atau membuat Anda tancap gas? Betul, ada sebuah pengetahuan di dalam diri Anda bahwa menurut peraturan lalu lintas, lampu merah berarti kita harus berhenti. Lampu hijau kita harus jalan. Tetapi baik orang yang berhenti maupun orang yang tancap gas tahu peraturan itu. Jadi yang membuat kita berhenti atau membuat kita tetap berjalan dalam kasus ini mestinya lebih dari sekedar pengetahuan. Tahu aja tidak cukup gitu ya. Oke, kita melangkah ke yang lebih dalam lagi. Kesadaran. Kesadaran bahwa taat pada peraturan lalu lintas itu baik. Tetapi bisa juga kesadaran bahwa di depan kita tidak ada polisi. Sadar nggak ada polisinya ya. Maksudnya sadar bahwa kalau kita langgar pun tidak akan terjadi apa-apa pada diri kita. Jadi kesadaran bahwa tidak melanggar peraturan lalu lintas belum cukup untuk membuat kita berhenti ketika lampu merah. Lalu kalau kita melangkah lebih dalam lagi, menggali lebih dalam lagi, maka kita akan menemukan sesuatu di balik kesadaran itu. Sesuatu yang membuat kita sadar atau tidak sadar tentang apa yang kita lakukan. Nah, ini yang dimaksudkan dengan roh ini ya. Roh inilah yang membuat kita berhenti dan tidak melanggar lampu lalu lintas. Roh yang seperti apa gitu. Bisa jadi roh ketaatan. Bisa juga roh ketakutan. Takut ditilang. Kalau tidak ada polisi, roh ketakutannya yang hilang. Nah, ini juga dalam contoh lain, mengapa kita sering marah-marah? Ya karena itu digerakkan oleh roh kemarahan yang ada dalam diri kita. Mengapa kita selalu takut, khawatir, cemas? Ya karena roh itu yang ada dalam diri kita yang membuat kita khawatir dan cemas. Mengapa kita begitu memperjuangkan keadilan dan kesetaraan dalam hidup? Karena di dalam kita ada roh yang membuat kita melakukan sesuatu untuk menegakkan keadilan. Mengapa kita begitu mudahnya menolong orang? Karena ada roh yang membuat kita peduli. Jadi bergantung dari roh apa yang ada dalam diri kita. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, itu karena ada sesuatu yang membuat kita percaya. Percayanya bukan hanya berdasarkan pengetahuan tadi, bukan cuma berdasarkan kesadaran, tapi percaya lebih pada mempercayakan diri kita, mengikuti, menaati, dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai patokan utama hidup kita. Dan itu digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi penulis surat Yohanes ini mengajak kita melihat hal yang paling dalam di diri kita, di diri manusia, yaitu roh. Roh apa yang ada dalam diri kita? Apakah roh Allah, roh kebenaran, atau roh dunia? Roh yang menyesatkan. Maksudnya bukan roh Allah sebagai suatu makhluk suci yang merasuk ke dalam diri kita. Tapi roh dalam pengertian yang sudah dijelaskan di bagian awal tadi. Maksudnya, apakah roh kita, roh di dalam diri kita ini, sudah selaras dengan roh Allah? Apakah roh yang ada dalam diri kita ini membuat kita hidup dan bertindak sesuai dengan firman Allah atau tidak? Jika tidak, berarti roh yang ada dalam diri kita ini bukanlah roh kebenaran, melainkan roh yang menyesatkan itu. Demikian juga ketika mendengar suatu pengajaran.
Apakah orang yang sedang mengajar itu menyampaikan firman Allah, dipenuhi dengan roh Allah dan menyampaikan firman Allah, atau sebaliknya, dia memutarbalikkan firman Allah? Apakah pengajarannya itu membuat kita menjadi lebih percaya dan taat kepada Kristus, atau justru membuat kita meragukan iman kita dan menjadi antikristus? Karena itu dikatakan dalam ayat 1 ya, bahwa ada banyak nabi-nabi palsu yang menyesatkan. Di dalam bangsa Israel, nabi itu berperan untuk menyampaikan firman Allah. Jadi kalau dibilang nabi palsu, itu adalah mereka yang seolah-olah menyampaikan firman Allah, padahal isinya menyesatkan dan membuat orang jauh dari Allah. Nah, kalau zaman sekarang ini bukan soal orang dengan status nabi atau orang dengan status pendeta atau tokoh agama, pengkhotbah dan sebagainya. Bukan cuma soal itu gitu, tapi soal pandangan hidup yang berkembang dan populer. Dari manapun itu sumbernya, dari siapapun itu sumbernya. Pandangan hidup yang menyesatkan itu adalah pandangan yang sepertinya benar, tapi sebenarnya salah. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, misalnya, pemahaman yang sedang populer saat ini tentang pernikahan. Wah, ada yang lagi ngetren ya. Pernikahan itu dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Suami istri, anak orang tua, terluka karena hubungan pernikahan dan keluarga di dalamnya. Karenanya ada anggapan bahwa kita tidak perlu menikah. Punya suami, istri, dan anak dianggap merepotkan, membatasi, dan menyusahkan, bahkan melukai. Kita tidak bisa bebas berbuat sesuatu sesuka hati. Padahal usia masih muda, masih punya banyak tenaga, dan punya fisik yang kuat untuk melakukan ini dan itu, untuk menghasilkan baik harta maupun karya. Suami, istri, dan anak dianggap sebagai beban hidup kalau menikah. Karena itu tidak perlu menikah, apalagi orang Kristen. Kalau sudah menikah kan tidak boleh bercerai. Nanti kalau sudah tidak cinta lagi, atau kalau merasa salah pilih pasangan, ya cuma bisa berakhir dengan menerima penyesalan seumur hidup. Jadi mending gak usah menikah, tidak usah punya anak. Kalau tidak menikah kita bebas berhubungan dengan siapapun, melakukan apapun, tidak ada yang melarang, tidak ada yang membatasi, tidak ada yang membebani. Di mana menyesatkannya? Nah, saudara, pertama-tama benar bahwa ada banyak kehidupan pernikahan yang gagal, hancur, saling melukai, dan sebagainya. Itu benar, fakta. Kedua, menikah atau tidak menikah itu pilihan, bukan kewajiban. Pilihan yang diambil bukanlah soal mana pilihan yang salah dan mana pilihan yang benar. Ini bukan salah atau benar ya. Jadi boleh dua-duanya. Valid dua-duanya, sah dua-duanya, yang manapun yang mau kita pilih. Rasul Paulus, dia memilih tidak menikah. Petrus menikah. Jadi kedua-duanya bisa menjadi pilihan. Bukan soal benar atau salah. Termasuk untuk orang Kristen. Nah, tetapi yang ketiga, nah ini yang menyesatkan, adalah pandangan bahwa karena dua hal tadi, kita tidak perlu menikah supaya bebas melakukan apapun, menjalin hubungan dengan siapapun, dan hubungan itu bisa diakhiri kapanpun kalau kita tidak suka lagi. Pandangan ini jelas sama sekali tidak Kristiani. Roh yang menggerakkan tindakan ini
Jelas bukan roh Yesus Kristus. Mengapa? Karena Kristus mengajarkan tentang kasih, tentang kesetiaan. Orang yang menikah tetapi merasa bebas melakukan apapun terhadap pasangan dan anaknya, itu juga sama juga sebenarnya bertentangan dengan roh Yesus Kristus. Jadi bukan soal menikah atau tidak menikahnya ya tadi ya, tapi soal mengapa kita menikah dan mengapa kita tidak menikah. Nah, saudara-saudara, ini cuma contoh. Ya, saya tidak panjang lebar di bagian ini karena cuma contoh. Kita bisa bahas mungkin di tempat lain. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk merenungkan dua hal. Pertama, kita perlu terus berupaya agar roh yang ada dalam diri kita adalah roh yang berasal dari Yesus Kristus. Dan itu terwujud dalam tindakan kita. Kedua, kita belajar membedakan antara roh kebenaran dan roh yang menyesatkan di dalam keseharian kita. Namanya juga menyesatkan ya. Menyesatkan itu sepertinya benar, tapi sebenarnya salah. Biarlah kita juga bisa membedakan itu sehingga kita tidak tersesat. Dan Tuhan menolong kita untuk kita mampu mengenali roh Allah di dalam diri kita, dalam keseharian kita. Sehingga kita juga terus dipakai Tuhan untuk membangun kehidupan ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, ajar kami agar di dalam keseharian kami boleh membedakan mana roh yang membawa kami pada kebenaran, yaitu roh Allah, dan roh yang menyesatkan kami, yang membuat kami jauh dari Tuhan. Ajar kami untuk kami senantiasa mengikuti firman Tuhan dalam setiap tindakan kami. Berikan kami kekuatan untuk kami boleh senantiasa melakukan firman Tuhan di dalam keseharian kami. Bapa di dalam sorga, kami ingin mendoakan persekutuan gerejamu GKI Surya Utama. Kami berdoa untuk mereka yang akan membaptiskan anak mereka pada tanggal 16 Juli nanti. Kiranya Tuhan menyertai mereka baik pada saat pelaksanaan baptisan maupun juga terlebih lagi dalam kehidupan mereka sebagai orang tua yang boleh mendidik anak-anak mereka di dalam iman kepada Tuhan. Dan juga untuk anak-anak mereka yang dibaptis, mereka boleh tumbuh menjadi dewasa di dalam iman dan menjadi anak-anak yang taat pada firman Tuhan. Kami juga mendoakan kegiatan donor darah yang akan dilakukan pada tanggal 15 Juli di GKI Surya Utama. Tuhan yang menolong pelaksanaannya agar dapat berjalan dengan baik. Tuhan yang menyertai juga para pendonor, kiranya mereka boleh mempersiapkan diri, mempersiapkan kesehatan mereka, sehingga pada saatnya mereka boleh memberikan darah mereka dalam kondisi tubuh yang sehat. Dan terlebih lagi, biarlah apa yang mereka lakukan boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Kami juga mendoakan para pendeta kami, pendeta GKI Surya Utama. Kami mendoakan pendeta Jimmy Santoso yang tengah menjalani cuti. Kiranya Tuhan menyertai dia dimanapun dia berada, dan ketika ia boleh kembali dari masa cutinya, iman, spiritualitas, semangat, dan sukacita boleh disegarkan untuk kembali melayani di GKI Surya Utama. Kami juga mendoakan pendeta Yolanda Pantau yang pada saat ini tengah menjalani studi
di tempat yang jauh. Kiranya Tuhan boleh menyertai ia baik dalam proses-proses studi yang harus ia lakukan, tugas-tugas yang harus ia selesaikan. Biarlah kiranya ia boleh kembali dengan hasil yang baik. Kami juga mendoakan Pendeta Setiawati di dalam masa-masa pelayanannya saat ini. Kiranya Tuhan yang memberikan sukacita di dalam ia melayani baik di GKI Surya Utama maupun juga di BPMK Klasis Jakarta Barat. Tuhan juga yang memberikan kesembuhan untuk kondisi tangannya yang sedang sakit. Biarlah fisiknya juga boleh kembali dipulihkan. Bapa di dalam sorga, inilah doa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.